Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis atau beberapa sifat dari pernikahan, perceraian, dan apa saja makanan dan minuman yang halal dan haram. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam ajaran Islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Hukum pernikahan yaitu wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir perbuatan zina. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Yang pertama yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali dan pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, dua orang saksi. Yang keempat, ijab kabul yang sikhat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan diwajibkan oleh calon mempelai laki-laki. Syarat pernikahan yaitu syarat-syarat calon suami dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki, setuju untuk menikah. Yang keempat, tidak memiliki halangan untuk menikah. Selanjutnya, syarat-syarat calon istri dalam ajaran Islam. Yang pertama, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, setuju untuk menikah. Yang keempat, tidak terhalang untuk menikah. Itu talak. Pengertian talak yaitu bentuk pemutus hubungan ikatan perkawinan karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Rujuk ialah kembali terjadi hubungan suami istri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talak pada istrinya dengan istri yang telah ditalaknya, itu dengan cara yang sederhana. Jenis talak. Yang pertama itu ada talak raj'i, merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istri. Talak ba'in syuhra, merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, sehingga jika ingin kembali harus melangsungkan akad nikah baru. Yang ketiga ada talak ba'in kubra, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Habis itu, bagaimana bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang pertama yaitu kita berkeluarga untuk menikah itu dilandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan saling mengerti. Yang ketiga, landasan rumah tangga dengan ajaran agama. Yang keempat, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang kelima, jangan lupa bersyukur. Pada intinya, cara membina keluarga sakinah akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua. Seseorang yang begitu sayang terhadap pasangannya sangat sulit untuk berpikir sehat ketika kemudian orang tua melarang berhubungan dengannya atau tidak merestuinya. Banyak di antara kita yang sakit hati, bahkan di antara kita banyak yang bunuh diri ketika tidak dapat direstui orang tua. Coba untuk berkomunikasi dengan keluarga secara terbuka, secara jujur. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua mengapa tidak merestui. Selanjutnya, kenapa bisa terjadi perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Adanya ketidakcocokan, cinta yang hilang, atau salah satu pihak terpikat pada orang lain, menjadi sering diasosiasikan sebagai penyebab perceraian. Faktor-faktor penyebabnya yaitu perbedaan prinsip, adanya kekerasan,
adanya perselingkuhan dan kurangnya komunikasi. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang halal dan haram dalam ajaran Islam. Kategori makanan minuman yang halal yaitu yang pertama, halal akan zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal proses pengolahannya. Yang keempat, semua makanan minuman yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Selanjutnya ada kategori makanan minuman yang haram, yaitu yang pertama, bangkai dan babi, hewan yang memakan kotoran dan disembelih atas nama selain Allah. Yang ketiga, darah yang mengalir dan minuman keras. Yang keempat, hewan yang bertaring dan berkuku panjang. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.